Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bu Dosen Dr. Umi Halwati SOS IMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Akhlak Tasawuf. Tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Kemudian, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada sang penghulu alam, insan pilihan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang praktik tahalli dan praktik rencana bertajalli, di mana dengan membuat visi hidup secara individual dan membuat aksi kebaikan real yang berbasis visi yang telah ditentukan. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan saya Nur Habidatun Nisa dari kelas 1 MDA. Yang pertama yaitu tentang konsep ilmu tasawuf. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu tentang konsep ilmu tasawuf. Di dalam penjelasan bagaimana kita bermakrifat kepada Allah, bisa mendekat kepada Allah, menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna, yang kemudian memang menjadi cita-cita setiap manusia, dan bahkan inilah tujuan daripada kehidupan kita, yaitu mencapai kesempurnaan sebagai insan. Pada kesempatan kali ini, kita harus paham dan memahami dari perilaku seorang sufi, yang dimana mereka takkan pernah lepas dari sebuah proses yang disebut dengan tahalli, tahalli, dan tajalli, atau biasa kita sebut dengan konsep ilmu tasawuf. Yang pertama yaitu tentang tahalli atau tahalli. Sebuah proses di mana seseorang melakukan pengosongan diri dari amalan yang jelek, amalan-amalan yang buruk. Pengosongan diri ini dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi. Maksudnya yaitu meninggalkan duniawi bukan berarti meninggalkan atau tidak berada pada tataran dunia, melainkan dunia itu tidak masuk di dalam hatinya. Nah, ini yang harus dilakukan. Dia memang di dunia, tetapi tidak meletakkan dunia pada hatinya. Setelah kita membuang perilaku dan sifat-sifat tercela itu, barulah kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahalli atau tahap pengosong, tahap menghias diri. Ikhtiar untuk bersamaan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hal-hal yang harus dilakukan seperti sabar, tawakal, zuhud, dan lain sebagainya. Itu merupakan kriteria bagi jiwa yang sehat. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah melakukan pengosongan dan kemudian dilanjut dengan pengisian diri dengan perbuatan-perbuatan baik, maka dia akan menjadi sifat-sifat yang terpuji. Ketika seseorang telah melakukan hal-hal ini atau hal-hal terpuji ini, maka Allah akan menempatkan dirinya di sisinya, yaitu bisa ke tahap bertajalli. Dia bisa mencapai tingkatan makrifat. Mendekatkan kepada Allah artinya ikhlas, ridho, tawakal kepada Allah. Dia akan mendapatkan pencerahan atau pancaran nur ilahi. Artinya bahwa insan kamil, insan yang dihadapkan oleh Allah, insan yang bisa hidup beribadah dengan baik.
itu adalah insan yang mampu melakukan perbuatan atau sifat-sifat yang terpuji. Tajalli sendiri artinya yaitu Allah menyingkapkan kepada makhluknya dengan pancaran nur ilahi. Dia akan mencapai pada makom-makom tertentu. Dia akan mencapai ketenangan pada hidupnya. Merasa dekat dengan Allah, selalu diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkatan bertajalli kepada Allah, bertemu bersama Allah yaitu dengan meningkatkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentunya ketika kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan yaitu tentang praktik tahalli dan praktik rencana bertajalli di mana yang berkaitan dengan visi hidup individual, saya akan menerangkan tentang visi dan misi hidup saya. Visi hidup saya yaitu menjadi insan rahmatan lil alamin dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menjadi insan rahmatan lil alamin pasti dia akan disenangi dimanapun dia berada. Kenapa? Sudah pasti dari kata rahmat yang artinya berkah atau bermanfaat. Alamin yaitu untuk semuanya. Kita tidak akan bisa dikatakan insan yang rahmatan lil alamin tanpa melakukan hal-hal yang baik. Kemudian dalam melakukan kebaikan, salah satu tujuannya yaitu untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan bersikap sabar terhadap ujian, ikhlas dalam melakukan kebaikan, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh orang, maka tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, yang artinya dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalah kami dari siksa neraka. Kemudian dilanjut dengan misi hidup saya. Setelah visi saya menjadi insan rahmatan lil alamin dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat, misi hidup saya adalah satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, apapun bentuknya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu menuntut ilmu, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Di situ dijelaskan bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kita tidak akan bisa bahagia di dunia tanpa kita mempunyai ilmu. Karena dengan ilmulah Allah akan mengangkat derajat kita dan menjadikan kehidupan kita bahagia. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menjadi insan yang rahmatan lil alamin dan mengharap ridho Allah untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu dengan beramal soleh seperti sedekah, infak, membantu orang. Bahkan tidak hanya itu, beramal soleh yang tanpa mengeluarkan apapun bisa, yaitu dengan kita menampilkan wajah ceria. Atau ada hadis juga yang mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.
Masuk ke pembahasan yaitu tentang praktik tahalli dengan membuat visi hidup secara individual. Visi hidup secara individual yaitu menjadi insan rahmatan lil alamin, untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kehidupan di dunia, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Implementasi atau penerapan dari teori tahalli meliputi, berarti praktik tahalli meliputi 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu ada 2, yaitu 1. Bersifat dohir atau sudah pasti kelihatan dari wujudnya seperti sholat, puasa, zakat, zuhud, baca Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tentang bersifat batin, iman, syukur, ikhlas, dan lain sebagainya. Implementasi yang kedua yaitu melakukan suatu hal kebaikan apapun itu. Jadi sesuatu kebaikan apapun itu bentuknya. Kemudian saya akan menghubungkan antara visi saya dan penerapan tahalli. Jadi untuk menjadi insan yang beriman perlu dibutuhkan sebuah tindakan yang baik atau terpuji. Salah satunya adalah tadi mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, zuhud, dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya beribadah saja kepada Allah. Intinya adalah melakukan sesuatu hal kebaikan, apapun itu bentuknya. Kemudian yang kedua yaitu praktik rencana bertajalli, membuat rencana aksi kebaikan real yang berbasis visi yang telah dibuat sebelumnya. Maksudnya yaitu setelah mempunyai atau membuat visi, maka kita membuat suatu rencana kebaikan atau tindakan, di mana bertujuan untuk menuju tahap tajalli. Rencana aksi kebaikan itu bisa seperti bersedekah tanpa pamrih, membantu teman tanpa melihat derajat dan fisiknya, menghadiri majelis taklim, dan lain sebagainya, masih banyak. Jadi, untuk menjadi insan yang rahmatan lil alamin itu tidak mudah, tidak hanya suatu perkataan. Jadi, perlu suatu bukti atau biasa disebut dengan tahalli, bukti untuk menghias diri dengan kebaikan. Dari rencana aksi kebaikan itu akan menghasilkan atau bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridhonya sesuai dengan visi yang telah dibuat sebelumnya atau visi sebelumnya. Kemudian, setelah melakukan kebaikan atau rencana aksi dan merasakan kenikmatannya, kemudian mencapai makom ma'rifat kepada Allah. Karena dengan ma'rifatlah seorang mendapatkan nur ilahi atau pancaran cahaya batin. Wujud Allah atas makhluknya yang benar-benar jauh dari kemaksiatan dan hanya kebaikan yang ada dalam dirinya, yaitu dengan sampai pada makom ma'rifat kepada Allah atau bertajalli. Kesimpulannya yaitu tasawuf itu bersifat pribadi atau perorangan. Maksudnya adalah bertasawuf itu tidak bisa disamaratakan setiap orang. Jika kita seperti ini, mereka juga seperti ini. Bukan seperti itu. Karena apa? Tasawuf orang itu berbeda-beda. Dan itu merupakan sifat subjektif manusia. Bagaimana dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jika seseorang individu ingin bertajalli, maka harus melewati tahap yang namanya takhalli dan tahalli. Gambaran umum
gambaran umumnya seperti ini. Kita menghilangkan dosa-dosa terlebih dahulu. Tidak hanya dosa saja ya. Jadi meninggalkan semua maksiat. Kemudian dilanjut dengan kita mengisi dengan kebaikan atau disebut dengan tahalli. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan atau menuju tahap tajalli. Kemudian menjadi insan yang rahmatan lil alamin, dimanapun kita berada, kita akan disenangi banyak orang. Itu sesuai dengan visi saya. Maksudnya adalah ketika kita sudah menjadi insan yang rahmatan lil alamin, sudah pasti selalu baik dengan orang. Yang namanya rahmat berarti berkah dan bermanfaat bagi orang. Selalu dapat jadi contoh baik dari perkataan ataupun perbuatan yang dia tuturkan. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu salah satu jalan menuju tahap bertajalli yaitu dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mencintai Allah dan Rasul-Nya banyak cara, yaitu intinya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah atau menghias diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau tahalli. Kemudian kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.